Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neza Vidya Desmila dengan NIM 24003202. Hari ini saya bersama Kak Rahmita Juliandori yang akan berbagi cerita tentang wirausaha. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya. Pertama-tama, bisakah Kakak perkenalkan diri dan usaha yang sedang dijalankan? Baik, terima kasih kepada Neza. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmita Juliandori. Saat ini saya berusia 22 tahun. Saat ini saya sedang berkuliah di semester 8. Usaha yang saya jalani itu hanya usaha kecil yang bermula dari ide di mana saya menjual paket sayur 5 ribuan untuk sekali masak bagi mahasiswa. Namun lambat laun usaha ini semakin berkembang dan saya pun menambah menu baru di mana saya menambah varian lauk pauknya seperti varian ayam, ikan, tahu, tempe dan juga percabean. Menurut Kakak, apa sih wirausaha itu? Menurut saya wirausaha itu bukan hanya sekedar menjual dan juga mencari keuntungan. Seperti pada mulanya itu saya berjualan dari ide di mana saya itu melihat di lingkungan itu mahasiswa kerap membeli makan dan untuk sayur-sayurannya itu agak kurang dan di mana mereka tidak mempunyai waktu untuk memasak sayur. Kalaupun mereka memiliki waktu untuk masak sayur, pada saat membelanjakan sayur tersebut mereka itu memperoleh ukuran sayur itu yang cukup besar seperti kangkung itu seikat 8.000 dan tidak bisa untuk sekali masak. Oleh karena itu saya memunculkan ide bahwa kenapa tidak dijual sayur ini dalam kemasan packaging paketan 5 ribuan yang dimana itu tuh hanya sekali masak saja. Jadi menurut saya wirausaha itu tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi wirausaha itu dimana kita itu membutuhkan niat dan juga tekad dan juga kesempatan untuk untuk melayani kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin menurut saya itu adalah wirausaha. Wah, menarik sekali ya Kak. Kalau boleh tahu hal penting apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Kalau menurut saya hal penting itu ada banyak ya. Mungkin yang pertama itu niat, karena dari niat kita pasti dapat tekun dalam menjalaninya. Yang kedua itu mungkin tekad yang kuat, dimana dalam berusaha itu kita tidak selalu untung, pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada rugi untungnya juga. Jadi pada saat rugi kita harus memiliki tekad yang kuat agar bangkit kembali dan memperoleh untung lagi. Lalu kita juga harus memanfaatkan kondisi lingkungan, dimana tadi saya memanfaatkan kondisi lingkungan mahasiswa yang kurang waktu dalam memasak atau membeli bahan yang terlalu mahal, jadi dimanfaatkan kembali. Dan juga untuk mensurvei kebutuhan yang ada, dimana itu kita tidak bisa melakukan secara bombardir besar-besaran, dan dimana nanti siapa tahu kebutuhan itu tidak sebesar apa yang kita pasok. Maksudnya itu seperti kita memiliki banyak stok tapi kebutuhan itu sedang sedikit, jadi mungkin kita harus pandai mencermati itu. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Kakak saat pertama memulai usaha? Apakah langsung lancar ataukah ada tantangan di awal? Kalau menurut saya itu ada tantangan, setiap usaha itu pasti ada tantangan. Cuman itu tadi kita kan memiliki niat. Nah, tantangan yang saya alami itu bermula pada stok, dimana kan kebutuhan sayur itu harus yang segar, harus yang fresh. Jadi saya mencari supplier sayur itu langsung ke pasar raya, dimana itu agak terlalu jauh. Namun memanfaatkan keadaan itu saya memulai usahanya itu dengan sistem PO dan juga sekali seminggu saya ke Car Free Day. Jadi untuk PO sendiri saya itu menjalankannya pada hari Minggu. Jadi sejalan dengan Car Free Day saya juga mengirimkan pesanan-pesanan orang, sehingga saya hanya berjualan sekali seminggu namun sistemnya PO. Lalu jadi saya harus memiliki supplier, saya harus memenuhi dulu kebutuhan, dimana untuk menjual sayur itu kan paket-paket. Jadi saya membutuhkan alat-alat seperti styrofoam dan juga lain-lainnya. Nah, mungkin itu awalnya dari usaha saya. Terakhir, apa pesan Kakak untuk teman-teman, khususnya anak muda yang ingin mencoba untuk berwirausaha? Kalau pesan-pesan saya mungkin
lebih manfaatkanlah keadaan yang ada, intinya itu. Namun tetap tidak menyerah, dimana saya pun pernah mengalami kerugian, dimana seperti tadi awal itu stok saya itu banyak, sayur itu kan cepat membusuk, apalagi saya hanya berjualan sekali seminggu. Jadi pernah pada saat stok saya banyak itu peminatnya sedang sedikit, jadi stok yang ada itu menjadi tidak fresh atau sudah membusuk gitu. Jadi itu tuh merupakan sebuah kerugian. Tetapi dari situ kita harus mengambil pelajaran bahwa kita tuh harus bisa mencermati permintaan yang ada di lingkungan. Jadinya stok yang ada itu tidak terbuang sia-sia. Jadi kita tidak usah pantang menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus pantang menyerah dan juga memanfaatkan kebutuhan yang ada, pantang menyerah, dan juga mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilalui. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Kak Rahmita Juliandori telah membagikan cerita tentang wirausaha. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.